Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, di Ruspandi Channel. Sekarang ini saya ada servisan CDI motor Yamaha Mio yang lama ya sob, atau Yamaha Mio yang pertama ya, yang belum semail lampunya. Ini ya CDI nya. Dan ini kendalanya CDI nya mati ya sob. Ini mati, nggak bisa dipakai sama sekali, nggak ada apinya lah. Dan ini sekarang saya akan review ya, kenapa ini CDI nya bisa mati ya. Dan kata yang punyanya ini, pertamanya waktu ini sebelum mati CDI nya ya, sebelum wafat, sebelum innalillahi ya, katanya ini habis kehujanan ya, hujan deras ya motornya. Dan gak lama ini motornya langsung mati ya. Dan ternyata CDI nya gak ada api kata yang punyanya. Dan di sini saya akan review ya, apa yang menyebabkan CDI ini mati ya sob. Karena menurut saya ya, sepengetahuan saya yang awam di bidang elektronik ya, soalnya saya juga bukan ahli elektronik ya. Saya sebenarnya otodidak ya di bidang elektronik, karena saya nggak punya guru. Cuman guru saya ya Google dan YouTube, itu adalah guru saya ya sob. Jadi buat teman-teman yang tidak mempunyai basic di bidang elektronik, tidak tahu tentang elektronik, dan jangan berkecil hati ya, karena di YouTube dan di Google kita ada guru ya, yang senantiasa memberi kita pengetahuan ya sob. Oke, tanpa berbanyak bacot lagi ya, sebelum ke videonya sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini, dan di like, komen silahkan kalau mungkin bermanfaat, dan kalau mau di share silahkan ya. Dan saya hanya mengingatkan buat kalian semua, jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk buat video-video yang lainnya ya. Oke, ini ada yang tadi ya yang saya ceritakan, ini CDI motor Yamaha Mio lama ya. Ini sudah saya buka ya casingnya bagian belakangnya, dan saya membukanya dengan cara manual ya sob. Soalnya saya nggak punya alat solder uap ya untuk menghangatkan casing ini ya. Biasanya kalau ada solder uap ini bisa gampang ya dibukanya dengan cara memanaskannya sob. Cuman saya nggak punya alatnya, jadi saya pakainya dengan cara manual aja ya. Dan di sini bisa terlihat ya sob, dan di sini bisa terlihat ya penyebab dari CDI ini mati ya. Di sini diodanya meletus ya, atau retak ya, bisa dilihat ya seperti ini sob. Nah ini kelihatan ya, ini diodanya retak ya. Jadi ini salah satu yang menyebabkan CDI ini mati, nggak keluar api ya sob. Dan sebenarnya kalau para mekanik ya yang punya kemauan ya, teman-teman mekanik ya yang punya kemauan untuk bisa benerin CDI, sepertinya itu sangat mudah ya sob. Kalau kita punya kemauan untuk membuka dan coba-coba untuk membongkar dan mereparasinya ya. Karena ini saya juga dulu nggak punya basic elektronik ya, nggak tahu tentang elektronik. Cuman saya belajar dan belajar ya, dan mengandalkan guru saya Google sama YouTube ya. Jadi buat teman-teman ya, buat kalian jangan berkecil hati ya kalaupun kalian nggak punya basic di bidang elektronik, karena dengan cara otodidak ya bisa aja ya kita mereparasi CDI atau barang elektronik yang ada di motor ya, kalau kita punya kemauan. Dan di sini saya akan mengganti ini diodanya ya sob. Ini diodanya udah retak ya, dan ini insya Allah 99% ini penyebab dari CDI ini mati ya. Nah ini CDI original ya, ini kodenya 5TL, ini Mio lama ya sob. Ini sama juga kayak Peganyu ya CDI nya. Jadi sekarang saya akan ganti ya, dengan menggunakan barang bekas juga ya sob. Ini dari bekas CDI ya yang udah mati.
Ini sih sebenarnya CDI lokal ya, cuman saya malas aja ya ini benerin ini karena ini harganya juga murah ya, dan waktu hidup juga ini gak bertenaga ya, karena ini CDI nya lokal ya. Kalau DC CDI lokal pasti otomatis gak bakalan ada tenaganya di motor ya, jadi ini percuma ya kalau dibetulin juga. Ini saya sekarang akan ambil diodanya ya sob. Walaupun ini sebenarnya dioda ukurannya gak sama ya sob, tapi ini bisa dipakai ya. Ini bawaannya agak gede dan ini ada agak kecil ya, tapi ini sebenarnya bisa dipakai ya, sama aja ya. Jadi sekarang kita coba copot aja ya. Ini dipasangin ke sini ya. Soalnya dari tadi ngecaprak mulu ya. Nggak eksekusi ya, maaf ya sob. Soalnya biar kalian gak gagal paham ya kalau gak dijelasin dari awal ya. Ini sebenarnya buat apa, biar kalian terinspirasi ya dari pengalaman saya yang dulunya nggak tahu sama sekali elektronik, cuman saya nekat-nekat aja ya. Dan alhamdulillah dengan cara otodidak saya ya bisa servis DI ya. Mungkin udah beberapa puluh ya saya servis, nggak kehitung ya kayaknya. Dan saya memulai belajar dari Google dan YouTube ya sob. Sekarang kita buka aja ya, ini bongkar dulu ini diodanya ya sob. Nah kita bongkar dulu, ini kita cabut dulu ya dari CDI bekas. Ini kita cabut dulu ya, dan cara cabutnya juga ini dengan cara manual, gak pakai solder uap ya. Nah kita cabut ya, dan ini nanti kita pasangkan ke CDI yang ini ya, yang original ya. Nah ini kita pasangkan nanti ke sini ya, untuk mengganti komponen ini ya yang udah mati. Nah ini ya, nanti kita pasangkan ke sini ya, kita ganti ya sob. Dan untuk pemasangan ini dioda ini ya, yang untuk mengganti jangan sampai kebalik ya gelangnya, soalnya kalau kebalik ini gak bakalan hidup ya. Kita perhatikan gelangnya ya sebelah mana, dan untuk menggantinya juga kita perhatikan juga ya, gelangnya harus searah sama yang bawaannya ya, yang diganti sama yang baru. Jangan sampai kebalik ya gelangnya, karena gak bakalan hidup ya, gak bakal hidup CDI-nya ya. Nah ini bisa dilihat ya sob, ini gelangnya. Nah ini berada di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Nah ini ada garis ya, ini gelangnya ya kalau di dioda yang bulat itu ya. Kalau yang ada di dioda semacam lampu neonnya itu kan bulat ya diodanya, kalau ini persegi ya. Dan ini sama aja ya, gelangnya di sebelah sini ya, ini di sebelah kiri ya. Dan nanti juga untuk penggantian yang baru ini juga gelangnya diusahakan harus berada di sebelah kiri ya sob. Nah ini ya, bentar. Nah ini diusahakan juga ini harus berada di sebelah kiri ya, gelangnya ya. Bentar ini ke fokus ya. Nah ini kalau kelihatan ini ada di sebelah kiri ya, ini gelangnya. Nah ini ada di sebelah kiri ya. Ini usahakan juga berada di sebelah kiri ya, jangan sampai kebalik ya sob. Langsung aja kita pasangkan ya, dan buka dulu ini yang bawaannya ya. Bentar. Nah sekarang kita cabut dulu ya ini. Bentar ya, soalnya saya ribet ya, ini ribetnya pakai alat manual ya, gak pakai solder uap ya sob. Kita cabut aja dengan cara manual ya, soalnya dengan cara manual pun bisa ya. Walaupun kita gak punya alat solder uap, kita bisa dengan cara manual ya sob. Yang penting CDI nya jadi hidup ya. Dan kalau beli ini lumayan sekitar 400.000 ya kalau di daerah saya di sini. Dan daripada beli mendingan kita reparasi aja ya, lumayan kok. Kalau saya reparasi CDI ya lumayan lah, buat beberapa bungkus juga ini. Jasanya ya lumayan juga gitu, buat rokok-rokok gitu. Cuman ini CDI yang mati enggak melulu di dioda ini ya sob, karena banyak penyebab
CDI ini mati ya, bukan karena dioda ini doang ya, cuman ini kebetulan yang matinya di diodanya ya sob. Jadi kita ganti aja ya langsung. Nah ini posisinya ini udah, ini gak kelihatannya soalnya kecil, ini posisinya ada di sebelah kiri ya, menghadap ke sana. Karena fungsi dioda ini sebenarnya untuk menyearahkan arus ya. Jadi intinya arus yang masuk gak akan bisa balik lagi ya, intinya seperti itu ya. Sedikit penjelasan karena penjelasan saya mungkin kurang ini ya, kurang jelas, maklum aja ya, soalnya saya bukan ahli elektronik ya. Saya juga nggak sekolah di bidang elektronik ya, cuman saya otodidak aja, guru saya Google dan YouTube ya gitu. Sekarang kita solder ya, kita pasangkan sob. Diusahakan ini harus benar-benar nempel ya. Ini mau apa, mau nyimpennya miring mau lurus, ini gak apa-apa ya, asalkan ini enggak nempel sama komponen yang lain ya. Ini gak apa-apa ya, keadaan terpasangnya miring juga ini. Duh, ini cepat lagi ya. Diusahakan ini timahnya jangan sampai nempel ke komponen yang lain sob, jangan sampai nempel ke komponen yang lain ya. Nah ini sudah nempel yang satunya. Sekarang kita bentar ya, ini timahnya agak kurang kayaknya. Nah ini nggak apa-apa ya, keadaan miring juga ini, diodanya nggak berpengaruh kok. Yang penting ininya nempel ya, kaki-kakinya sama dudukan buat dioda ini ya, dan jangan sampai nempel ke komponen yang lain ya. Ini timahnya jangan sampai nempel ya, karena bisa menyebabkan ini korslet ya, dan nggak bakalan hidup sama sekali ya kalau ini korslet. Nah, ini sudah nempel sob. Ini sudah nempel diodanya ya. Bentar, ini nggak fokus ya. Nah ini cuman ini keadaannya miring ya, nggak apa-apa walaupun ini keadaan miring, tapi yang penting ini timahnya jangan sampai nempel ke komponen yang lain, dan arah gelangnya jangan sampai kebalik ya, karena nggak bakalan hidup ya kalau kebalik. Dan saya juga ini barusan reparasi CDI Yamaha Evan-JTR ya sob. Nah ini baru beres ya, dan udah hidup ya sob. Dan yang kedua saya ini reparasi CDI motor Mio lama ya, dan ini insya Allah bakalan hidup ya. Kita cek aja langsung ke motornya ya sob. Dan ini tadi udah saya cek ya ke motornya, dan ini udah hidup ya, dan apinya juga bagus. Nah sekarang kita tinggal cek aja ya ke motornya, dan ini sudah saya ganti ya diodanya. Ini enggak apa-apa ya walaupun keadaannya miring begini ya, asalkan ini jangan nempel ke komponen yang lain ya. Itu timahnya ya. Langsung aja kita cek ke motornya ya sob. Dan ini sekarang kita cek ya langsung di motornya ya sob, biar ketahuan ini udah hidup atau masih mati ya sob. Kita ganti dulu ya. Ini CDI Mio kebetulan sama ya sama CDI Peganyo atau Jupiter Robot ya, atau Jupiter Robot beda sama Jupiter burung hantu ya, itu sama ya. Kita coba pasang ini di motor Yamaha Peganyo ya, soalnya ini sama Mio lama soketnya sama ya. Kita cek aja langsung ya, dan kita coba hidupin ya motornya, apa CDI ini udah bagus kembali normal apa masih mati ya sob. Kita cek aja ya, langsung dihidupin motornya. Dan alhamdulillah ternyata CDI ini udah hidup kembali ya, udah normal kembali ya sob. Dan ini normal ya, kelangsam juga ini normal. Nah ini ya
CDI yang tadi direparasi ya sob. Nah, ini berarti ini servis CDI nya jos ya sob. Nah ini ya bisa kelihatan ya sob. Nah itu juga digas-gas ya, normal ya. Dan sekian dulu video dari saya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini biar memotivasi saya lagi untuk kedepannya bisa buat tutorial atau video yang mungkin bermanfaat ya buat kalian. Oke ya, mantap.